Baik, adik-adik kami kelas 9, minggu lalu kita sudah membahas pelajaran kita, pelajaran agama kita, beriman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Maka pada hari ini kita masuk pada bab pertama, bagian kedua, beragama sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kita semua orang-orang yang sudah diselamatkan, dan kita diselamatkan oleh Tuhan, oleh Allah. Maka kita tanggapi keselamatan yang dari Allah itu dengan iman. Dan iman itu kita tunjukkan melalui tindakan kita, melalui praktek hidup kita, yaitu dengan beragama. Nah, itulah arti dari judul ini, bahwa agama yang kita anut itu adalah salah satu tanggapan kita atas karya keselamatan Allah itu. Sebelum lebih lanjut, apa itu agama? Mari kita simak pengertian berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Nah, secara khusus dalam Gereja Katolik, yang termuat dalam Katekismus Gereja Katolik, yakni ajaran-ajaran yang ada dalam Gereja Katolik. Apa itu agama? Agama itu dimengerti sebagai satu perangkat kepercayaan dan tindakan yang diikuti oleh mereka yang berkomitmen untuk melayani dan menyembah Allah. Nah, dalam katekismus ini dikatakan bahwa orang yang berkomitmen untuk melayani dan menyembah Allah itu masuk dalam satu perangkat, dan itulah yang disebut agama. Maka untuk orang yang tidak bersedia untuk melayani dan menyembah Allah, ini tidak akan bisa disebut sebagai anggota dari satu agama. Itu menurut KGK kita, Katekismus Gereja Katolik. Nah, ada 6 agama yang diakui di Indonesia: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mari kita lihat satu-satu agama yang diakui itu, dan bagaimana kita harus bertindak sebagai umat Katolik. Bagaimana hubungan kita harus kita jaga kepada mereka. Yang pertama itu agama Islam. Ini salah satu agama terbesar di Indonesia. Hari besar agama Islam, ya kita tentu sudah tahu, Idul Fitri dan Idul Adha. Tempat ibadahnya adalah masjid, dan kitab sucinya adalah Al-Quran. Ini mari kita sedikit sepintas mengenal keenam agama yang diakui tersebut. Lalu yang kedua itu agama Protestan. Protestan itu muncul setelah protes Martin Luther pada tahun 1517. Kitab sucinya adalah Alkitab, sedangkan tempat ibadahnya adalah gereja. Berikutnya Katolik. Katolik itu memiliki hari besar. Yang pertama itu hari besar Katolik itu adalah Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Dan hari besar yang berikutnya Natal, kelahiran Yesus Kristus. Dan sebenarnya masih banyak hari-hari besar yang ada di Gereja Katolik. Namun yang paling dikenal orang agama tetangga adalah yang dua ini, Paskah dan Natal. Kitab suci agama Katolik itu adalah Alkitab Deuterokanonika. Ini yang membedakan kitab suci Katolik dengan Protestan.
Dalam kitab suci Protestan itu Deuterokanonika, penambahan kitab-kitab itu tidak ada. Tapi dalam gereja Katolik itu ada, itu ditambahkan itu beberapa kitab. Maka Alkitab Katolik adalah Alkitab Deuterokanonika. Tempat ibadahnya adalah gereja, atau sering juga disebut katedral untuk gereja besar. Nah, berikutnya Hindu. Tempat ibadah Hindu adalah pura. Kitab sucinya adalah Weda. Untuk hari raya umat Hindu, hari raya besarnya ada Nyepi, Kuningan, dan Galungan. Ini adalah gambar dari pura. Yang kelima, Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka, disebut Tripitaka. Agama Buddha awalnya berasal dari India, tentu kita sudah tahu itu. Dan tempat ibadahnya adalah vihara. Hari besar yang terkenal dari agama Buddha adalah Waisak. Yang berikutnya Konghucu. Konghucu itu berasal dari orang-orang Tionghoa yang berdatangan ke Indonesia. Kitab suci mereka disebut Sisu Wujing. Nah, seperti ini kira-kira. Dan tempat ibadahnya kelenteng. Maaf, tertutup ya kelentengnya. Nah, sebagai umat Katolik, kita sebagai Katolik, bagaimana kita harus bersikap terhadap agama-agama non-Kristiani atau agama-agama lain yang bukan Katolik? Sikap kita bagaimana? Sikap kita yang pertama, kita harus menyadari bahwa Katolik itu adalah umum. Umum maksudnya terbuka untuk semua. Maka Katolik itu harus terbuka untuk semua, bersahabat untuk semua. Dan Katolik itu bertentangan dengan ketertutupan, karena Katolik sendiri itu berarti umum atau terbuka untuk semua. Semua bangsa merupakan satu masyarakat. Ini yang harus kita sadari, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi ini. Maka dari awal Allah sudah menyiapkan bumi ini untuk semua orang, bukan hanya untuk Katolik saja atau untuk agama tertentu saja, tapi untuk kita semua, entah apapun agamanya. Lalu yang berikutnya, tujuan akhir hidup semua orang adalah Allah. Itu adalah dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, Nostra Aetate, artikel 1. Entah apapun agama kita, maka tujuan akhir hidup kita semua adalah Allah, tidak ada yang lain. Sikap kita yang berikutnya, sikap yang kedua, menghormati Hindu Buddha. Ini yang harus umat Katolik sadari. Umat Katolik wajib menghormati perbedaan antar agama. Tetapi umat Katolik juga wajib mewartakan Kristus. Ya, kita menghormati agama yang lain, dan pada saat yang sama kita juga harus wajib mewartakan Kristus. Kita wartakan Kristus itu adalah jalan kebenaran dan hidup, via veritas vita, yang ada dalam Yohanes 14 ayat 6. Sikap kita yang ketiga, menghormati Islam. Khusus untuk umat Islam, ya, yang menyembah Allah satu-satunya, yang hidup dan berdaulat penuh belas kasihan dan maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Ini bisa dikatakan semacam inti ajaran agama Islam. Mereka itu mengakui Allahu Akbar, Allah yang satu-satunya. Di sepanjang zaman mungkin kita sudah tahu bersama bahwa sering terjadi pertikaian antara kaum Kristiani dengan kaum Muslimin. Itu sejak dahulu kala. Namun Konsili Suci umat Katolik itu, pemimpin umat Katolik itu mendorong supaya semua umat Allah melupakan yang sudah-sudah serta mengembangkan keadilan sosial, perdamaian dan kebebasan. Artinya jangan lagi diperpanjang pertikaian itu. Cukup. Sikap yang keempat, menghormati
agama Yahudi. Konsili Suci menganjurkan supaya umat mendukung dan menganjurkan saling pengertian dan saling penghargaan antar keduanya. Hal itu terwujud terutama melalui kitab suci, melalui studi kitab suci maksudnya, dan teologi serta dialog persaudaraan. Yang kelima, sikap yang kelima menjalin persaudaraan tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan, tanpa mengistimewakan yang satu dan menyingkirkan yang lain. Allah berpesan barang siapa tidak mencintai, ia tidak mengenal Allah. Itu adalah 1 Yohanes 4 ayat 8. Maka gereja mengecam setiap sikap diskriminasi antara orang-orang atau penganiayaan berdasarkan keturunan atau warna kulit, kondisi hidup atau agama sebagai berlawanan dengan semangat Kristus. Ada dalam dokumen Konsili Vatikan kedua Nostra Aetate artikel 5. Nah, tugasmu sekarang adalah coba perhatikan kolom ini. Ada 2 kolom yang harus kamu isi, tindakan beragama yang salah dan tindakan beragama yang benar. Ya, mungkin kamu bisa melihat pengalamanmu selama ini atau melihat peristiwa yang terjadi di sekitarmu atau katakanlah di Indonesia ini. Apa kira-kira tindakan beragama yang salah menurutmu? Atau apa kira-kira tindakan beragama yang benar? Nah, yang salah itu coba temukan 5. Dan yang benar itu coba temukan 5. Tugas ini dikumpulkan minggu depan pada pembelajaran tatap muka. Sekali lagi, dikumpulkan minggu depan pada pembelajaran tatap muka. Maka kerjakan dengan baik di rumah. Dan sampai di sini dulu pelajaran kita. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih atas ketersediaanmu untuk menonton ini sampai di akhir. Sekian.